Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 25 September 2024, tertulis di dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aleak kadongan dang hurajumi diriku nongsun hutakkupi. Oddo tahe uhalupahon nadipudiku hueahi akka nadijolo. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus, sama seperti Paulus, semua orang memiliki masa lalu dan masa lalu itu berjalan dinamis. Ada sukacita, ada duka cita, penuh kenangan indah, namun ada juga kenangan pahit. Dari masa lalu itu pasti ada yang dapat mempengaruhi masa kini. Apalagi kalau kita perhadapkan dengan harapan-harapan, cita-cita, keinginan masa depan kita. Banyak dari masa lalu itu yang mempengaruhi upaya pencapaian cita-cita kita. Ada dari masa lalu itu yang membuat kita trauma dan sulit untuk move on. Tetapi banyak dari peristiwa masa lalu yang menjadi motivasi, mendorong kita supaya lebih bersemangat. Tentu dinamika itu sekali lagi bisa berdampak pada masa kini dan masa depan kita. Secara khusus dalam cita-cita rohani kita. Kita berada di masa kini dan sedang berproses menuju masa depan yang tentunya dibayang-bayangi masa lalu. Sebagaimana nasarian kita hari ini menyiratkan adanya cita-cita atau tujuan rohani, yaitu menuju mahkota kemenangan Kristus, maka bagaimana kita menghentikan bayang-bayang masa lalu itu supaya kita bebas menjalani masa kini untuk kehidupan rohani yang baik di masa depan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan yang pertama adalah melupakan apa yang telah di belakang kita. Masa lalu dalam hal ini sesungguhnya bukan bicara soal waktu, tetapi berbicara soal peristiwa, soal cara berpikir, karakter yang pernah kita hidupi. Tentu tidak semua masa lalu harus dilupakan. Ada masa lalu yang justru harus dikenang, yang bisa menjadi motivasi yang baik bagi kita. Dan masa lalu itu bisa saja hal-hal indah, bahkan hal-hal pahit. Dengan mengingat dan mengenangnya, ada ide-ide positif yang mendorong kita lebih baik. Jika ada cara berpikir masa lalu yang salah tentang kehidupan kerohanian kita yang menghalangi kita berjalan, melangkah, mencapai tujuan rohani kita, mari kita lupakan itu. Yang kedua sahabatku semua adalah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Paulus tidak mau jiwanya bermasalah dengan masa lalunya. Maka ia balik kanan lalu mengarahkan diri kepada sesuatu yang ada di hadapannya, yaitu Kristus. Sebenarnya sahabatku semua, bukan lagi masa lalu itu yang menjadi masalah, melainkan jiwa kita. Jika ingin merdeka dari jiwa yang bermasalah, alihkan perhatianmu dari masalahmu, arahkan kepada apa yang di hadapanmu, yaitu sebuah jalan hidup yang bisa membawa kita menuju masa depan rohani yang lebih baik. Maka yang ketiga adalah berlari-larilah kepada tujuanmu untuk memperoleh hadiah. Move on untuk menjauh dari hal-hal yang membuat kita terhalang mencapai mahkota kehidupan. Berlari-lari adalah usaha yang mempertimbangkan waktu yang masih tersisa untuk sampai kepada tujuan rohani itu. Maka pakailah waktu itu lebih baik untuk memperoleh hadiah itu, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.